Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terbukti memerkosa 3 pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Dr. Priguna Anugrah Pratama divonis 11 tahun penjara dan wajib bayar denda serta restitusi terhadap korban. Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, pasangan pembuang bayi di Ciamis akhirnya menikah secara resmi. Pemerintah bersama Danantara berencana akan menanggung operasional kereta cepat Wus. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan sejumlah pohon tumbang di daerah Sindangkasih, Kabupaten Ciamis. Bahkan pohon tumbang menimpa tiang listrik hingga kabel menjalar ke jalan raya. Sejumlah pohon tumbang di wilayah Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Rabu siang. Pohon tumbang setelah kawasan ini diguyur hujan deras disertai angin kencang. Pohon tumbang melumpuhkan arus lalu lintas Jalan Nasional Ciamis, Bandung. Arus kendaraan harus antre panjang menunggu proses evakuasi pohon. Lebat sekali jadi ya. Ada yang tumbang ya? Ya, tumbang. Tapi nggak ada yang tertimpa Pak? Alhamdulillah nggak ada korban. Selamat, alhamdulillah. Selain menyebabkan pohon tumbang, tiang listrik juga tumbang hingga kabel menjalar ke jalanan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Bandung mengimbau warga mewaspadai potensi bencana alam hingga bulan Februari tahun depan. Memasuki puncak musim penghujan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kelas 1 Bandung menghimbau masyarakat untuk lebih waspada dengan potensi bencana banjir dan tanah longsor. BMKG menyebut puncak musim hujan akan terjadi 2 kali, yaitu pada bulan November hingga Februari. Selain itu, cuaca ekstrim yang ada di Jawa Barat juga disebabkan oleh La Nina yang melemah hingga memicu bencana hidrometeorologi di seluruh Jawa Barat. Di mana di wilayah pegunungan, warga di Jabar Selatan harus mewaspadai potensi bencana tanah longsor. Sedangkan warga yang tinggal di dataran rendah harus waspada terhadap potensi bencana banjir akibat air kiriman dari dataran tinggi. Potensi hujan di antara karena sekarang ini posisinya adalah La Nina lemah, maka potensi atau intensitas cuacanya pertumbuhan awannya akan semakin tinggi sehingga bencana hidrometeorologinya perlu diwaspadai karena intensitasnya cenderung naik sampai dengan akhir tahun. Dan puncak musim hujan sendiri nanti di Jawa Barat perkirakan ada 2 puncak musim hujan di November, Desember, dan Februari, Maret. Ini potensi bencananya sendiri apa aja mungkin? Ya kalau hidrometeorologi dengan curah hujan tinggi tentunya kan kalau yang di dataran rendah mestinya berpotensi banjir. Kita lihat strukturnya, genangan-genangan air juga tentunya banyak kiriman dari yang dataran tinggi. Kalau yang dataran tinggi kan potensinya ya terjadinya longsor gitu ya, terjadinya longsor atau yang lain-lain atau mungkin nanti kita tidak berbicara kalau ada susulan gempa bumi misalnya ya karena Kebakaran melanda sebuah gudang penyimpanan drum di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu siang. 15 unit damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa atas kejadian ini. Kepulan asap tebal membumbung tinggi dan membuat warga sekitar panik. Kebakaran hebat tiba-tiba melanda sebuah gudang penyimpanan drum di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu siang. Api dengan cepat membesar akibat banyaknya material drum plastik dan bahan mudah terbakar yang ada di dalam bangunan. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. 15 unit damkar diterjunkan untuk memastikan api benar-benar padam. Api diduga bermula dari ledakan korek gas yang menyulut tiner dan langsung melalap seluruh bagian gudang. Yang terbakar adalah gedung rumah yang isinya drum, gentong, dan plastik, keranjang plastik. Kalau berdasarkan keterangan saksi, api dari tiner yang kebetulan ada korek gas.
jadi merembet dari thinner. Gitu. Itu ada yang merokok atau meledak sendiri? Sepertinya ada yang merokok. Ada indikasi karena ada korek gasnya gitu. Pak, ada kesulitan nggak untuk pemadamannya? Kalau kesulitan ada sedikit karena mungkin bahan-bahan plastik yang sulit kita padamkan, tapi alhamdulillah sudah terkondisikan. Kalau bengkel di sebelah cuman kena torennya saja, tapi sudah kita kondisikan dan tidak ada rembetan ke yang lain. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Pemerintah bersama Danamtara sedang mengkaji rencana kelanjutan operasional kereta cepat Jakarta-Bandung WUS. Kajian ini berkenaan dengan potensi penyuntikan dana Public Service Obligation atau PSO yang berasal dari APBN. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danamtara Rosan Roslani menjelaskan bahwa tindak lanjut operasional kereta cepat WUS telah dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI Jakarta Rabu sore. Rapat itu dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pertemuan itu fokus membahas penggunaan dana PSO dari APBN untuk membiayai operasional WUS di masa mendatang. Pematangan kajian ini diprediksi akan menjadi langkah krusial bagi keberlanjutan dan stabilitas finansial kereta cepat pertama di Indonesia. Namun Rosan belum bisa memberikan penjelasan terkait skema detail penggunaan dana PSO tersebut. Kalau yang kan itu juga ada undang-undangnya juga, memang untuk sarana untuk prasarana dan juga untuk mass transportasi itu memang adalah tanggung jawab pemerintah. Ya. Tapi untuk sarananya dan juga operasionalnya ya itu bisa di BUMN atau dunia usaha lain.